Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 terdiri dari Fanzira Nur Islani Tanjung, Montella Alia Irfan Maulana, dan Zulti Ihsanuddin dalam mata kuliah Kode Etik Psikologi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kode etik psikologi. Apa itu kode etik psikologi? Kode etik psikologi merupakan ketentuan tertulis yang diharapkan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku, serta pegangan teguh seluruh psikolog dan sekelompok ilmuwan psikologi dalam menjalankan aktivitas profesinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing guna menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Ketika seorang psikolog mengerjakan pekerjaannya untuk membantu klien, psikolog wajib untuk mengikuti aturan yang telah dijabarkan dalam Kode Etik Psikologi Indonesia agar pekerjaan psikolog tersebut tidak melanggar peraturan yang telah disahkan. Tetapi dalam video kali ini kita tidak membahas semua pasal-pasal apa yang telah ada dalam Kode Etik Psikologi, tetapi kita hanya menjelaskan beberapa pasal tentang dasar-dasar asesmen psikologi. Kita mulai dari pasal 62 tentang dasar asesmen. Di sini ada beberapa poin atau ayat. Yang pertama berbunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan observasi, wawancara, penggunaan alat instrumen tes sesuai dengan kategori dan kompetensi yang ditetapkan untuk membantu psikolog melakukan pemeriksaan psikologis. Yang kedua, laporan hasil pemeriksaan psikologis yang merupakan rangkuman dari semua proses asesmen, saran, dan atau rekomendasi hanya dapat dilakukan oleh psikolog sesuai dengan kompetensinya, termasuk kesaksian forensik yang memadai mengenai karakteristik psikologis seseorang hanya setelah psikolog yang bersangkutan melakukan pemeriksaan kepada individu untuk membuktikan dugaan diagnosis yang ditegakkan. Masih dari pasal 62 tentang dasar asesmen, ayat 3 berbunyi, psikolog dalam membangun hubungan kerja wajib membuat kesepakatan dengan lembaga atau institusi atau organisasi tempat bekerja mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengadaan, pemilikan, penggunaan, dan penguasaan sarana instrumen atau alat asesmen. Dan yang keempat berbunyi, bila usaha asesmen yang dilakukan psikolog dan atau ilmuwan psikologi dinilai tidak bermanfaat, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tetap diminta mendokumentasikan usaha yang telah dilakukan tersebut. Yang pasal 63 tentang penggunaan asesmen. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menggunakan teknik asesmen psikologi seperti wawancara atau observasi, pemberian satu atau seperangkat instrumen tes dengan cara proses adaptasi, administrasi, penilaian atau skor, menginterpretasi untuk tujuan yang jelas baik dari sisi kewenangan sesuai dengan taraf jenjang pendidikan, kategori dan kompetensi yang diisyaratkan, penelitian, manfaat, dan teknik penggunaan.
Hal yang harus diperhatikan dalam proses asesmen yang pertama adalah konstruksi tes, validitas, dan reliabilitas. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menggunakan instrumen asesmen yang jelas validitas dan reliabilitasnya. Instrumen asesmen ditetapkan hanya dapat digunakan sesuai dengan populasi yang diujikan pada saat pengujian validitas dan reliabilitas. Jika instrumen asesmen yang digunakan belum diuji validitas dan reliabilitasnya, psikolog dan atau ilmuwan psikolog harus menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari instrumen tersebut. Kemudian psikolog dan ilmuwan psikologi dalam mengembangkan instrumen dan teknik asesmen harus menggunakan prosedur psikometri yang tepat, pengetahuan ilmiah terkini dan profesional untuk desain tes, standarisasi, validasi, penyimpangan, dan penggunaan. Yang kedua, administrasi dan kategori tes. Administrasi asesmen psikologi adalah pedoman prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam melakukan proses asesmen psikologi. Termasuk dalam proses asesmen psikologi adalah observasi, wawancara, dan pelaksanaan psikodiagnostik. Yang ketiga, kategori alat tes dalam psikodiagnostik. Ada 4 kategori. Kategori A, tes yang tidak bersifat klinis dan tidak membutuhkan keahlian dalam melakukan administrasi dan interpretasi. Kategori B, tes yang tidak bersifat klinis tetapi membutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam administrasi dan interpretasi. Kategori C, tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi seperti statistik, perbedaan individu, dan bimbingan konseling. Kategori D, tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaan dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi seperti statistik, perbedaan individu. Tes ini juga membutuhkan pemahaman tentang testing dan didukung dengan pendidikan psikologi standar psikolog dengan pengalaman 1 tahun disupervisi oleh psikolog dalam menggunakan alat tersebut. Yang keempat adalah tes dan hasil tes yang kadaluarsa. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak mendasarkan keputusan asesmen, intervensi, atau saran dari data hasil tes yang sudah kadaluarsa untuk digunakan pada saat sekarang. Dalam kondisi relatif konstan, hasil tes dapat berlaku untuk 2 tahun. Namun dalam kondisi atau keperluan khusus harus dilakukan pengetesan kembali. Dan yang kelima adalah asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten atau qualified. Asesmen psikologi perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang memang berkualifikasi. Perlu dihindari untuk menggunakan orang atau pekerja yang tidak memiliki kualifikasi memadai. Pasal 64 Informed consent dalam asesmen. Nah, psikolog atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan asesmen, evaluasi, intervensi, atau jasa diagnostik sebagaimana dinyatakan dalam standar informed consent. Pasal 65 menginterpretasikan hasil asesmen. Psikolog dalam menginterpretasi hasil asesmen psikologi harus mempertimbangkan berbagai faktor dari instrumen yang digunakan, karakteristik peserta asesmen,
seperti keadaan situasional yang bersangkutan, bahasa, dan perbedaan budaya yang mungkin ini dapat mempengaruhi ketepatan interpretasi sehingga mempengaruhi keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasal 66 dan 67. Pada pasal 66, penyampaian data dan hasil asesmen. Yang pertama, data asesmen psikologi adalah data alat atau instrumen psikologi yang berupa data kasar, respon terhadap pertanyaan atau stimulus, catatan, serta rekam psikologis. Data asesmen ini menjadi kewenangan psikolog atau ilmuwan psikologi yang melakukan pemeriksaan. Jika diperlukan, data asesmen dapat disampaikan kepada sesama profesi untuk kepentingan melakukan tindak lanjut bagi kesejahteraan individu yang menjalani pemeriksaan psikologi. Yang kedua, hasil asesmen adalah rangkuman atau integrasi data dari seluruh proses pelaksanaan asesmen. Hasil asesmen menjadi kewenangan psikolog yang melakukan pemeriksaan dan hasil dapat disampaikan kepada para pengguna layanan. Hasil ini juga dapat disampaikan kepada sesama profesi lain atau pihak lain sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum. Yang ketiga, psikolog harus memperhatikan kemampuan pengguna layanan dalam menjelaskan hasil asesmen psikologi. Hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan bahasa dan istilah psikologi yang dipahami pengguna jasa. Selanjutnya, terdapat 3 bagian pada pasal 67 menjaga alat, data, dan hasil asesmen. Bagian pertama, data asesmen psikologi adalah data alat atau instrumen psikologi yang berupa data kasar, respon terhadap pertanyaan atau stimulus, catatan, serta rekam psikologis. Data asesmen ini menjadi kewenangan psikolog atau ilmuwan psikologi yang melakukan pemeriksaan. Bagian kedua, hasil asesmen adalah rangkuman atau integrasi data dari seluruh proses pelaksanaan asesmen. Sedangkan bagian ketiga atau bagian terakhir, psikolog atau ilmuwan psikologi mempunyai hak kepemilikan sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku, serta bertanggung jawab terhadap alat asesmen psikologi yang ada di instansi atau organisasi di tempat dia bekerja. Terima kasih telah menonton videonya, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.